puasa itu penting kita pahami, kita mengerti, karena puasa itu merupakan rangkaian ibadah kita yang dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan setahun sekali. Oleh sebab itu kita harapkan tiap tahun kita berpuasa, semoga pemahaman kita semakin bertambah dengan ilmu yang bertambah. Ilmu itu merupakan ruhul ibadah. Ilmu itu bukan rohnya ibadah. Ilmu itu yang menggerakkan ibadah kita. Dan ilmu itu merupakan rukun hati, qalbu. Jadi qalbu kita tidak akan bergerak apabila kita tidak berilmu, tidak menambah ilmu. Ibadah kita pun tidak akan bergerak, kualitasnya pun tidak akan bergerak apabila ilmu tidak ditambah. Maka belajar pengetahuan agama itu merupakan kewajiban kita, ya, seumur hidup. Dan ilmu yang menjadi sasaran kita adalah ilmu yang menggerakkan hati, gitu, ya. Kalau ilmu yang tidak menggerakkan hati adalah ilmu alat. Misalnya kita belajar bahasa Arab, kita jadi mudah mengerti Al-Quran. Itu ilmu alat namanya, ya. Ilmu membaca Quran dengan baik, ilmu tajwid, ilmu alat untuk membaca Al-Quran dengan sempurna, dengan baik. Dia tidak bisa menggerakkan hati. Yang dituntut Allah Subhanahu wa taala itu yang utamanya adalah ilmu yang menggerakkan hati, ya, menggerakkan ibadah kita. Kemarin kita ada satu ayat, potongan ayat yang mengundang pertanyaan kita, ya. La'annahum yarshudun. Kita jarang ketemu itu dalam Quran, jarang, ya. Agar mereka mendapat petunjuk, Nah, ada perubahan di dalam ayat 185 penutupnya, wa la'allakum tashkurun. Dia pakai kum artinya kamu, orang kedua, artinya langsung Allah berkata kepada kita, wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Di sini la'allahum yarshudun. Ini kita memahami ini, ya. Jadi kum dan hum itu selalu berubah-ubah. Misalnya kalau Allah menjanjikan sesuatu pakai kum, ya, semoga kamu mendapat petunjuk, gitu. Tapi kalau Allah memberitakan ini kamu bisa masuk neraka, gitu, nggak pernah pakai kum, hum, ya, gitu, ya. Itu perasaan memahami Al-Quran itu dengan perasaan hati, ya, gitu. Nah, ini berarti berat, ya, mendapat petunjuk, prosesnya berat. Ya, sebelumnya saja sudah diperoleh. Falyastajibu li, ya. Hendaklah
merespon ya kepadaku. Kita harus merespon apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT dengan semangat, dengan pengetahuan yang semakin tinggi, ya. Wal yu'minun bi, dan berimanlah kepadaku kepadaku. Ini menunjukkan kalimat ini menunjukkan kedekatan, ya. Di ayat pertama, wa iza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku. Nah, gimana kita tingkat tauhid kita, ya, sampai kita bertanya kepada Allah. Artinya semakin tinggi, ya, perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertanya. Ya, menunjukkan pergerakan semakin tinggi. Selama ini dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan, memberitakan saja. Gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Teliti, dan sebagainya. Ketemu ayat ini apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku. Nah, kan sudah dekat, ya. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an, respon doa kita itu apa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita merasa, ya, pada kondisi yang tertentu kita merasa Allah itu merespon, menjawab doa kita itu, ya. Jadi menunjukkan ayat ini dekat dan keadaannya semakin tinggi. Mari kita lihat surah Al-Hujurat, ya. Siapa itu yang mendapat petunjuk dalam surah Al-Hujurat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hujurat itu 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 ya. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya. Penutupnya, ulaika humur rasyidun. Sama dengan yang tadi, ya. Mereka itulah ulaika humur rasyidun. Mereka itulah mendapat petunjuk. Ya. Kelihatan. Jadi Al-Quran itu unik sekali, ya. Kalau kita bertanya, misalnya kita menemukan sesuatu, ya, kita bertanya, misalnya nih seperti ini, ya, la'allahum yarshudun, kita ketemu ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang mendapat mengikuti jalan yang lurus.
Jadi ilmu Al-Quran itu sebagian besar itu paham dengan bahasanya, ya. Maka muncul ilmu-ilmu bahasa Arab yang berkenaan dengan Al-Quran. Misalnya ilmu balaghah, ya. Nahwu syaraf sudah merupakan standar, ya, tambahan. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa mengkaitkan satu ayat dengan ayat lain-lain. Dan pada strata, ya, artinya pertingkatan ayat itu, ya, misalnya ayat itu tinggilah katakan, maka padanannya juga tinggi, ya. Seperti yang dibaca imam tadi, ya. Qardon hasanah itu berinfak, ya, tapi kelasnya tinggi, ya. Qardon hasanah itu meminjamkan hartanya kepada Allah SWT. Maka kita lihat bahwa ayat itu tinggi, maka akan kita tahu bahwa ayat itu tinggi, qardon hasanah itu tinggi, ya, meminjamkan harta kepada Allah SWT, besar sekali itu, dan pahalanya tinggi. Kita lihat penutupnya, ajran karim, mendapat pahala yang mulia. Oh, ajran karim menunjukkan bahwa tinggi, mulia. Ada ajran kabir, ya, pahala yang besar. Jadi tingkatan kata itulah menunjukkan ilmunya Al-Quran. Seperti yang saya ucapkan, ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada Al-Quran, ada Al-Hadid, gitu. Ada Al-Ayah, ada Al-Hadis, ada Al-Bainah, ada Al-Burhan, ada An-Nur, Ar-Ruh. Gitu. Menunjukkan isi daripada Al-Quran itu, ya. Nah, mari kita baca. Sebelumnya kita potong saja, ya. Allah habbaba ilaikumul iman. Allah membuat kamu mencintai iman. Keimanan itu kita cintai. Ada dua kata. Kan biasanya beriman saja. Ini Allah membuat, ya. Allah habbaba ilaikumul iman. Kamu mencintai iman. Bayangkan, ya. Wazina, dan di iman itu berbunga-bunga. Jadi kamu bisa rasakan bagaimana, ya, insya Allah kita bisa melihat, ya, orang yang beriman dan orang yang mencintai keimanan, dan keimanan itu dibuat berbunga-bunga. Wazina, bagaimana kita lihat, ya, ada orang bersemangat dalam segala hal, gitu, ya. Fi qulubikum, di hatinya, perasaan iman, cinta terhadap iman, dan dijadikan Allah berbunga-bunga. Wa qarra ilaikum. Di balik itu bisa kita lihat bagaimana kelas iman kita, ya, kelas iman kita. Nih, cara ke Al-Quran itu bisa membalance, bisa kita monitor. Punya nggak kita nih perasaan seperti itu, ya? Wa karraha ilaikum, dia membuat kamu benci terhadap al-kufur, kekafiran, al-fusuq, wal ism, dan kedurhakaan. Bisa melihat kita bagaimana perasaan hati kita, ya.
Bisa enggak kita terbit hati kita benci terhadap kekafiran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kedurhakaan, sehingga kita bergerak melawan kedurhakaan itu, melawan kefasikan itu, melawan kekafiran itu dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Inilah ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk yang rasyidun ya. Nah, tergambar oleh kita ya bagaimana beratnya ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah mengenai puasa. Jadi dapat kita pahami ya, puasa itu sebagai training, dan kita akan lanjutkan setelah puasa. Karena kalau kita berorientasi pada pahala, maka jadi ada dua macam ya. Ada orang berorientasi pada pahala dan ampunan. Memang benar dalam hadis Rasulullah SAW ya. Nah, tapi apakah berorientasi pada pahala dan ampunan itu seperti itu? Tentu tidak ya. Nah, cukup saya kira gambaran ya bahwa ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat yang perlu dikembangkan dan diteruskan. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, mari kita gambarkan. La'allakum tattaqun. Yang di awal ya, la'allakum tattaqun. Yang di akhir di ayat 87 la'allahum yattaqun ya. Yang di awal semoga kamu menjadi orang yang takwa. Itu ayat yang terakhir, ayat 187 la'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi orang yang takwa. Dari kum dan perban itu kita sudah rasakan bahwa itu tidak mudah, perlu perjalanan yang panjang ya. Nah, untuk itu mari kita jelaskan mengenai strata takwa. Jadi mengapa takwa itu bertingkat-tingkat ya? Karena Allah mengatakan inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ada kata paling ya. Ada kata paling menunjukkan ada yang tertinggi gitu. Menunjukkan ada yang terendah, ada yang baru mulai gitu. Jadi kalau argumentasi ditanyakan kepada saya, mengapa ketakwaan itu bertingkat-tingkat? Karena Allah mengatakan inna akramakum innallahi atqakum. Dan itu menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita. Maka mengapa di dalam surah Al-Baqarah awal sekali ya, awal sekali membicarakan masalah takwa. Ibarat kita itu ya, mengapa ya Pak Malani itu misalnya pertama kali dia bicara masalah itu, nah gitu. Artinya itu penting untuk melanjutkan perjalanan kita. Jadi Al-Quran itu ibarat perjalanan dalam rangka mencapai ketakwaan yang tinggi, semakin tinggi. Nah, ibarat Quran itu bisa digambarkan sebagai bukit atau gunung lah ya. Maka kita akan menaiki gunung itu ya. Terus semoga yang tercapai yang paling tinggi. Nggak bisa sama-sama. Mungkin ada trek selatan, trek utara, trek barat, trek timur. Ada trek-treknya kan, kalau naik gunung itu ada jalur-jalurnya. Misalnya kita jalur orang yang berilmu gitu.
kehidupan kita senang dan ilmu dan terus belajar. Ada jalurnya. Ada jalur ulil albab. Ada jalan orang yang sabar. Jalan yang sabar melalui jalan yang sabar. Ada jalan yang miskin. Sebagai orang yang miskin nggak punya apa-apa untuk mencapai yang tinggi, ada jalannya. Kemudian mungkin orang yang kaya dengan harta. Ada orang yang berjihad, trek-treknya itu, ya. Karena kita nggak bisa sama. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 84, Kullu ya'mal ala syakilati. Katakan kepada hamba-Ku. Kalau kata kul itu artinya katakan, tapi ajarkan, resapkan, pahamkan bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan keadaannya, gitu ya. Itulah makanya kita perlu membicarakan tahap-tahapan ketakwaan itu. Mungkin untuk sementara ini kita sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu tahu bahwa kita ingin mencapai yang tinggi, gitu kan. Kalau sholat ingin mencapai sholat yang khusyuk, gitu. Kalau kita berinfak mencapai tujuan infak yang paling tinggi, ya, gitu. Kalau baca Quran, memahami Quran sampai Al-Quran itu diwariskan kepada kita. Ada semua ayat-ayatnya, gitu kan. Nah, dengan mengetahui itu, kita akan tentu terus belajar. Ya. Maka di dalam Al-Quran sendiri menyatakan dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, menuju ketakwaan. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang shadiqin. Bersama-sama dengan orang shadiqin. Ya. Orang shadiqin itu nanti saya akan jelaskan, ya. Orang shadiqin itu orang berilmu, bukan benar. Kalau terjemahnya orang yang benar. Kata shadiqin itu orang yang berilmu. Dan orang berilmu itu bertingkat-tingkat. Di dalam Al-Quran sudah kelihatan. Jadi kita disuruh Allah SWT bersama-sama orang berilmu. Dan orang berilmu pun dia mencari orang yang berilmu lagi. Jadi kebiasaan ulama-ulama kita dulu, ya, dulu belajar sama si A, belajar sama si B, belajar sama si C, terus belajar, mengajar kepada yang lebih tinggi, belajar lagi kepada yang lebih tinggi, belajar lagi yang lebih tinggi, mengajar. Jadi bagi mereka nggak ada persoalan soal belajar mengajar itu, bukan menjadi hal yang tabu, ya. Maka terus tersambung, sanadnya itu tersambung kepada ulama-ulama satu sama lain, tersambung. Dan ihdinas siratal mustaqim itu suatu kontrol, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ada 7 yang kita pahami, tapi saya jelaskan dua saja, 3. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Nah, kita belajar, ya, sudah punya feeling, ini benar atau tidak, ya, jalan yang lurus. Kedua, kata mustaqim itu berdasarkan qoma, tinggi, semakin tinggi. Jadi kita bisa melihat. Kita belajar sama seseorang, ya. Saya terus terang saat ini sedang belajar dan Kiai Rosyid, ya, di Al-Madinah. Dan ngecek, bisa saya cek, ada nggak pertambahan ilmu saya? Nambah nggak ilmu saya? Nah,
Kita bisa mengecek. Apabila kita berjalan pada jalan ilmu yang benar, maka kelihatan ilmu kita tuh bertambah gitu, ya. Kemudian kita lihat apakah di lingkungan kita orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu berdasar dengan kata koma, ya, istiqomah itu. Di dalam Al-Quran kita sudah pelajari 6. Ya, nanti kita ulang kembali. Mudah-mudahan semakin mendalam ya. Saya kira cukup, ya. Nanti kita jelaskan kaitannya dengan ketakwaan 1, 2, 3, 4 dan peranan daripada puasa. Itu merupakan suatu ibarat berjalan yang menuju yang tinggi. Dalam estafet tahun ke tahun itu terjadi peningkatan, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.